sebenarnya ya perilaku Rizik Syihab dan Ustadz Somad ini bukan hanya bertentangan dengan akhlak Nabi, tapi juga melanggar ajaran Quran. Nggak seperti Rizik Syihab lah yang mengejek Yesus, bidannya siapa? Gitu. Karena sikap semacam itu tuh menista keyakinan agama lain. Natal artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Setuju gak? Setuju gak? Jadi, meski umat Kristen meyakini Yesus sebagai anak Tuhan dan mengimani Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, Nabi sama sekali nggak mengejek dan menghina keyakinan tersebut. Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Terlalu sempit pikiran. Sama pemerintah maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Nabi juga nggak berperilaku seperti Ustadz Somad yang bilang ada jin kafir pada salib. Karena itu juga menistakan simbol sakral agama Kristen. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Al-Quran jelas-jelas melarang Muslim mencela Tuhan dan sesembahan agama lain. Karena itu bisa berakibat Tuhan orang Islam balik dihina dan dinista. Kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira inilah esensi dari lakum dinukum waliyadin. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Amerika, Ahmad Sahal atau Gus Sahal, menyebut Ustadz Abdul Somad atau UAS dan Habib Rizik Syihab atau HRS telah menistakan keyakinan agama lain. Pasalnya, menurut Gus Sahal, keduanya melontarkan pernyataan yang mengusik atau merendahkan umat Kristiani. Gus Sahal mengungkit soal perayaan Natal yang kerap kali diganggu oleh kelompok Islam intoleran. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sosok penuh toleransi yang kata dia dulu sempat memperbolehkan umat Kristen Najran beribadah kebaktian di Masjid Nabawi. Belakangan ini ada golongan Islam yang curiga berlebihan terhadap Kristen. Alergi terhadap salib, terganggu misa, pendirian gereja sulit izin. Padahal kalau dipelajari, Nabi Muhammad SAW bersikap, kita justru mendapat teladan toleransi tinggi, ungkap Gus Sahal. Kemudian Gus Sahal menyinggung sosok HRS dan UAS yang menurut dia bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Gus Sahal mengatakan, HRS dan Ustadz Abdul Somad melanggar ajaran Al-Quran yang jelas-jelas melarang seorang muslim mencela agama lain. Gak seperti Rizik Syihab yang bilang Yesus bidannya siapa, karena sikap semacam itu menistakan agama lain. Nabi juga gak seperti UAS yang bilang ada jin kafir dalam salib, karena itu juga menistakan, ujar Gus Sahal. Sebenarnya perilaku Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad bukan hanya bertentangan dengan Nabi, tapi juga melanggar ajaran Al-Quran yang jelas-jelas melarang muslim mencela Tuhan dan sesembahan agama lain, karena bisa berakibat Tuhan Islam balik dihina dan dinista. Tapi nyatanya Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad malah menghina padahal Nabi menyilahkan mereka ibadah di masjid, sambung dia. Nah, Nabi menyilahkan orang Kristen beribadah di dalam masjid. Ini jangan diartikan setuju dengan ajaran Kristen. Nabi tentu sangat tidak setuju keyakinan dan akidah orang Kristen, paparnya. Begitupun sebaliknya. Namun, kendati berbeda akidah, namun Nabi tetap menghormati keyakinan Kristen, tambah dia. Sikap toleran ini lalu diperkuat dengan perjanjian Nabi dengan komunitas Kristen Najran setelah pertemuan tersebut. Perjanjian ini, kata Gus Sahal, pernah dibahas oleh cendekiawan Quraisy Syihab. Dalam perjanjian itu, Nabi mengaku akan membela
akan melindungi kaum Kristen Najran untuk ibadah mereka, bantu dirikan rumah ibadah, jaga rumah ibadah, sebagaimana perlindungan Nabi terhadap keluarga dan umat Islam. Dari sana kemudian dia mengaku bisa memetik pelajaran. Pertama, yakni umat Islam memang dipahami untuk menghormati agama lain. Kedua, Nabi juga mengajarkan umat Islam agar tak parno dan curiga serta overdosis dengan mencurigai agama lain. Inilah esensi lakum dinukum waliyadin, pungkas Gus Sahal. Kemudian, bolehkah umat Islam mengucapkan selamat Natal? Setiap tahun, pengucapan selamat Natal dari umat Muslim untuk umat Nasrani selalu menuai perdebatan. Ada yang menilai haram mengucapkan selamat Natal, namun ada pula yang tidak mempersoalkan hal tersebut. Cendekiawan Quraisy Shihab pernah mengulas persoalan ucapan selamat Natal ini, tepat di hari Natal pada 2014 silam. Perdebatan semacam ini ternyata hanya terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Sedangkan di kalangan ulama asal Timur Tengah, tradisi saling mengucapkan selamat dan saling mengunjungi nyatanya dilakukan juga oleh pemimpin Al-Azhar Mesir. Apakah mereka salah dan sesat? Saya menduga keras bahwa ulama-ulama itu jauh lebih mengerti agama dan lebih bijaksana daripada mereka yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Apalagi menyesatkan siapa yang membolehkan mengucapkan selamat Natal itu. Semoga hidayah Allah tercurah kepada kita semua. Tulis Quraisy Shihab. Itu sangat populer kisah Nabi memberi makan seorang tua yang beragama Yahudi. Pernah terjadi diskusi antara Nabi dengan serombongan orang-orang Nasrani dari Najran. Nabi berpesan, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira inilah esensi dari lakum dinukum waliyadin. Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Nabi juga nggak berperilaku seperti Ustadz Somad yang bilang ada jin kafir pada salib. Karena itu juga menistakan simbol sakral agama Kristen. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Al-Quran jelas-jelas melarang Muslim mencela Tuhan dan sesembahan agama lain, karena itu bisa berakibat Tuhan orang Islam balik dihina dan dinista.